Baik, kita lanjut pembahasan biologi yang ada hitungannya. Di video sebelumnya sudah ada part 1, sekarang untuk yang part keduanya. Di video kali ini, kesempatan ini ada 3 soal yang akan saya bahas. Mudah-mudahan soal ini bisa membantu ya. Soal yang pertama, pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk terdapat 4% warga albino. Maka perbandingan jumlah orang yang berkulit normal homozigot dan heterozigot secara berurutan adalah A. 6.400 dan 1.600, B. 6.400 dan 3.200, C. 1.600 dan 400, D. 3.200 dan 1.600, atau E. 3.200 dan 400. Ayo, kira-kira mana jawabannya? Ada beberapa tips untuk cara menjawab soal yang seperti ini ya. Yang pertama, dilihat dulu nama penyakitnya apa. Nah, di sini ketepatan jenis penyakitnya adalah albino. Albino itu kan penyakit menurun atau genetis, tapi dia tidak terpaut seks. Jadi dia terpaut kromosom tubuh. Dan untuk genotipnya albino itu diatur oleh gen resesif ya, jadi huruf kecil. Jadi kalau ada albino berarti genotip albino itu adalah A kecil A kecil. Sementara kalau yang sehat itu adalah A besar dan A besar A kecil. Nah, di sini penyakitnya adalah albino. Berarti di sini diketahui albinonya itu adalah 4%. Berarti A kecil atau A kuadrat itu sama dengan 4/100. 4/100 itu kan matematikanya itu adalah 0,04. Nah, secara matematis, kalau A kuadrat sama dengan 0,04, berarti A-nya sendiri aja adalah akar dari 0,04. Berarti A kecil sama dengan 0,2. Nah, kalau A kecilnya sudah dapat, kita cari A besar. Karena kan frekuensi gen di hukum Hardy-Weinberg ini adalah rumusnya A besar tambah A kecil sama dengan 1. Nah, kalau A kecilnya aja sudah dapat 0,2, berarti A besarnya itu adalah 1 dikurang 0,2, berarti A besar sama dengan 0,8. Jadi frekuensi gen normal pada soal ini adalah 0,8 dan frekuensi gen untuk yang albino pada soal ini adalah 0,2. Kenapa sih dicari A besar dan A kecil? Nah, ini adalah soalnya mengenai hukum Hardy-Weinberg ya. Jadi penting untuk kita cari nilai frekuensi gennya dulu. Kalau sudah dapat A besar dan A kecil, ya udah tinggal masukkan aja sesuai secara matematis, sesuai dengan apa yang diminta di soal. Nah, kita lihat yang diminta di soal adalah berapa orang yang berkulit normal homozigot dan yang heterozigot. Nah, kalau ditanya normal homozigot, berarti itu yang A besar ya, atau A besar dikuadratkan. Dan yang heterozigot itu adalah A besar A kecil. Ya udah, secara matematis aja diselesaikan soal ini ya. Berarti kalau normal homozigot itu kan A besar A besar. Berarti A besar itu masukkan aja. Tadi A besarnya itu kan 0,8. Berarti 0,8 dikali 0,8. Itulah A besar. Kalau secara matematik 0,8 kali 0,8 berapa? 0,8 kali 0,8 berarti 0,64. Karena 8 kali 8 kan 64. Kemudian yang untuk yang heterozigot itu kan A besar A kecil. Ingat, untuk yang heterozigot selalu koefisiennya itu ada dikali 2. Berarti yang untuk heterozigot itu adalah 2 kali A besar A kecil. Ini berarti kalau matematiknya adalah 2 dikali 0,8 dikali 0,2. Berarti sama dengan 0,32. Nah, berarti sudah ketemu kita untuk nilai frekuensi gen untuk normal homozigot itu 0,64 dan yang heterozigot itu adalah 0,32. Bisa dipahami ya. Nah, di sini diminta adalah jumlah orangnya. Tinggal kita kalikan saja. Kalau dia normal homozigot tadi kan 0,64. Ya udah dikali populasinya. Di situ penduduknya ada 10.000. Berarti 0,64 dikali 10.000 sama dengan 6.400. Sementara yang heterozigot 0,32 dikali 10.000 sama dengan 3.200. Berarti jumlah orangnya itu adalah 6.400 dan 3.200. Yang tepat jawabannya adalah yang B. Mudah kan? Ya mudah. Jadi tipsnya itu seperti yang tadi.
Kalau masih kurang dipahami atau tidak mengerti, boleh di kolom komentar ya. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah B, 6.400 dan 3.200. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Bunyi soal kedua adalah, jika diketahui populasi penduduk Kota Medan adalah 25 juta dan didapatkan penderita albino adalah 16% dari total penduduk, maka jumlah penduduk yang normal heterozigot adalah A 18 juta, B 14 juta, C 12 juta, D 10 juta, atau E 8 juta. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa mengerjakannya langsung jawabannya? Baik, langsung kita bahas ya. Ini soalnya topiknya sama dengan nomor 1, yaitu mengenai hukum Hardy-Weinberg juga. Jadi soal-soal hukum Hardy-Weinberg itu sangat sering dikeluarkan di soal-soal biologi yang memang merupakan soal biologi yang ada hitungannya ya. Kita beranjak dari yang diketahui di soal. Di soal nomor 2 ini diketahui yang albino adalah 16%. Ya sudah, berarti albino A kecil atau A kecil kuadrat ya. A kecil sama dengan 16%, berarti 16 per 100. 16 per 100 itu kan 0,16 secara matematis. Berarti kalau A kuadrat sama dengan 0,16, berarti A kecil aja berapa? Akar dari 0,16, berarti 0,4. A kecil sudah dapat, ya udah A besarnya sama dengan 1 dikurang A kecil, berarti 1 dikurang 0,4. 1 kurang 0,4 berarti sama dengan 0,6. Berarti kita sudah nemukan nilai frekuensi gen yang normal sama nilai frekuensi gen yang albino. Nah, langsung beranjak yang ditanya. Yang ditanya itu adalah berapa jumlah penduduk yang normal heterozigot. Kalau bunyi pertanyaannya normal heterozigot, berarti kan carrier kan? Berarti yang A besar A kecil. Langsung kita jawab 2A besar A kecil. Ingat, untuk yang heterozigot koefisien dikali 2 ya. 2A besar A kecil sama dengan 2 dikali A besar tadi 0,6 dikali 0,4. Berarti 2 kali 0,6 kali 0,4 ini sama dengan 0,12 ya dikali 4, berarti 0,48. 0,48 lah untuk nilai frekuensi gen. Tapi yang ditanya disoalkan orangnya. Jadi kalau orang ditanya dikali populasi. Tapi kalau persentase yang ditanya dikali 100%. Nah, di sini orangnya berapa juta orang. Berarti totalnya penduduknya kan 25 juta. Berarti 0,48 dikali 25 juta. Secara matematis 0,48 kali 25 juta itu sama dengan 12 juta. Ya, berarti jawabannya adalah C, 12 juta. Gampang kan? Nah, begitu caranya. Oke. Kalau tidak mengerti juga boleh di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Soal yang terakhir, soal yang ketiga. Pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya berpenglihatan normal menghasilkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan 2 anak perempuan berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa 1. Ibu adalah homozigot dominan. 2. Ibu adalah homozigot resesif. 3. Ibu adalah carrier. 4. Ayah adalah carrier. 5. Ayah adalah homozigot dominan. Jawaban yang benar adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 5, C 1, 3, dan 5, D 3, atau E 4. Ada yang tahu jawabannya? Ayo, bingung ya? Nggak usah bingung-bingung, kita bahas sama-sama dengan cara tips yang mudah ya. Perhatikan. Tips yang pertama itu adalah perhatikan penyakit yang ada di soal. Di sini penyakitnya adalah buta warna. Buta warna itu adalah penyakit genetis atau menurun dan terpaut kromosom seks X. Kenapa? Hubungannya kemana itu, Bang? Nah, hubungannya adalah kalau dia penyakit menurun terpaut seks, itu nanti berpengaruh ke cara penulisan atau genotipnya. Contohnya kalau dia laki-laki buta warna, genotipnya itu adalah pakai XY. Tapi di X-nya itu kita buat ada gen penyakitnya. Ini kan buta warna pakai BW simbolnya boleh, pakai B kecil juga boleh. Yang penting dia resesif.
Berarti kalau dia pria buta warna, X B kecil Y. Tapi kalau dia wanita buta warna, X B kecil, X B kecil. Nah, gitu dia kalau yang buta warna. Berarti yang normal atau yang sehat itu adalah B besar. Contohnya, wanita normal atau sehat dari penyakit ini berarti X B besar, X B besar. Kalau carrier dia wanita carrier, X B besar, X B kecil. Kalau pria normal, X B besar, Y. Udah ngerti ya untuk penulisan genotipnya. Karena itu berpengaruh ke penyelesaian soal ini. Oke, bisa dipahami sampai di situ dulu ya. Nah, sekarang kembali ke soalnya. Diketahui di soal itu adalah kalau kita baca pelan-pelan, orang tua atau induknya itu adalah berpenglihatan normal. Jadi, orang tuanya itu normal. Nah, jadi langsung kita buat kayak gini persilangannya ya. Parental, ayahnya normal. Nah, ini kan penyakitnya buta warna terpaut seks X. Jadi langsung kita buat aja genotif induknya. Untuk yang ayah, genotifnya itu jadinya ini kan normal berarti XB besar Y. Kenapa XB besar Y? Karena dia normal. Kenapa XY? Karena dia pria, ya. Nah, sementara ibunya itu adalah normal katanya. Berarti ibu itu kan XX. Berarti XB besar X. Satu lagi kita nggak tahu, bisa B besar, bisa B kecil. Jadi kita nggak ada kedua kemungkinan ibunya ini. Bisa normal sejati, XB besar, XB besar. Atau bisa juga normal carrier, XB besar, XB kecil. Jadi kita buat aja di sini titik-titik satu lagi ya. Nah, ternyata di soal diketahui anaknya adalah diketahui laki-laki buta warna. Langsung kita buat genotif daripada anaknya. Laki-laki buta warna berarti XY ya. Nah, buta warna berarti huruf kecil B-nya ya. Berarti XB kecil Y. Bisa ya sampai di situ. Kemudian dua anak perempuan yang normal. Genotif anak yang perempuan berarti XB besar X titik-titik. Karena normal ini ada dua ya, normal sejati sama normal carrier. Nah, kalau begini soalnya, ini sebenarnya bisa kita selesaikan secara logika. Tapi sebelumnya harus paham dan mengerti dulu ya, mengenai penulisan genotif yang buta warna ini, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk mengetahui genotif dari orang tuanya, kita beranjak dari anak yang sudah pasti. Anak yang sudah pasti genotifnya adalah pria ya. Anak laki-lakinya itu kan XB besar XB kecil Y. Nah, logikanya gini, anak itu kan hasil dari perpaduan kedua orang tuanya. Jadi genotif XB kecil Y ini kita bagi dua. Y itu pasti dari si ayah. Berarti XB kecil itu dari si ibu. Nah, berarti ketahuan bahwa ibunya ini, induk perempuannya ini adalah salah satunya itu X-nya adalah B kecil. Berarti dengan kata lain ibunya adalah normal carrier. Karena udah kelihatan anaknya, ada anak laki-lakinya XB kecil Y. Y-nya dari bapak, XB kecilnya dari ibunya. Berarti terjawab kalau ibunya itu adalah normal carrier ya. Artinya ibunya bukan buta warna ya, tapi normal carrier dan bukan normal sejati. Nah, udah pasti sini ayahnya itu adalah normal juga. Jadi udah dapat ya jawabannya kalau ayahnya itu normal. Lagian ayah kan XY, nggak ada normal sejati normal carrier untuk ayah pada konteks buta warna ya. Bisa ya, langsung kita cek ya. Nah, di sini udah pasti ibunya carrier. Kita cek optionnya 1 sampai 5. Yang paling tepat itu adalah ibu carrier, berarti nomor 3. Yang di luar nomor 3 salah ya. Berarti yang B salah, yang E salah. Tinggal A C D. Oke. Kita cek yang nomor 1. Ibunya homozigot dominan. Kalau homozigot dominan berarti genotifnya itu XB besar, XB besar. Salah, dia carrier. Nomor 1 salah. Nomor 2, ibu homozigot resesi berarti XB kecil, XB kecil. Salah karena di soal kan ibunya kan normal, bukan buta warna. 1, 2 udah salah, 3 benar. 4, ayah adalah carrier. Salah. Untuk penyakit buta warna seperti soal ini, untuk genotifnya ayah atau pria itu kan pakai XY.
Jadi tidak ada pernah prianya itu carrier untuk penyakit buta warna ya. Kalau yang ada itu adalah pria itu sehat atau normal kalau nggak sakit, itu aja. Jadi untuk nomor 4, opsi nomor 4 ayah carrier salah. Yang 5 ayah adalah homozigot dominan. Homozigot dominan itu bagi ibu ya. Ini kan ayah kan XY. Jadi nggak ada yang homozigot dominan, salah juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ibu adalah carrier, hanya nomor 3. Berarti jawabannya adalah D, 3. Mudah kan? Bisa dipahami? Bagi yang masih bingung, yang tidak mengerti, boleh di kolom komentar ya. Oke, demikian pembahasan 3 soal untuk pembahasan soal biologi yang ada hitungannya ya. Mudah-mudahan video ini membantu secara khusus adik-adik yang masih sekolah, yang masih kesulitan untuk membahas tentang soal-soal biologi yang berupa hitungan. Semoga bermanfaat. Bagi yang suka dengan video saya, silakan share kepada media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.